Jadi intinya gini Mbak, bisnis tuh nggak boleh ada yang dianggap receh. Karena iya, kalau salah. kita mengconsider itu receh, maka nanti Allah akan menjadikan itu receh. Oh iya benar. Ya kan? Iya, Allah itu sebagaimana prasangka umatnya. Jadi Hai Bunda-Bunda, jumpa lagi bersama saya Ratika Anggraini dan rekan saya Mela Edward dalam program Batam Pos mencari cuan. Nah Mel, sekarang kita lagi berada di mana nih? Galeri Tas Ade. Oh, Galeri Tas Ade. Kesenangannya emak-emak banget. Pasti. Jadi kita berada di tempat yang tepat. Betul sekali. Sekarang kita kasih tahu ke Bunda-Bunda. Kita langsung, ownernya? betul sekali. Jadi yang penasaran kita langsung aja ke Teh Ade. Biasa disapa Teh Ade ya, Teh. siap. Halo Teh, Boleh. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat Teh? Sehat, luar biasa, harus, wajib. Semangatnya luar biasa loh Bun. Nih Teh, kita langsung ngobrol-ngobrol ya Teh. Nih, mewakili dari bunda-bunda yang penasaran, nanti boleh dipotong ya Bang ya. Aduh maaf ya Teh, Ika agak ini. Teh, boleh ceritain nggak nih awal dari bisnis yang Teteh geluti sekarang, yang kita nih baru datang tadi udah ngeliat. Lihat orang packing banyak banget. Sepertinya ini bukan bisnis receh dan bukan bisnis kecil. Boleh nggak sih Teh ceritain berawal dari kapan gitu? Siap. Jadi intinya gini Mbak, bisnis tuh nggak boleh ada yang dianggap receh. Karena Iya, kalau salah. kita mengconsider itu receh, maka nanti Allah akan menjadikan itu receh. Oh iya benar. Ya kan? Allah itu sebagaimana prasangka umatnya. Jadi from the very beginning kita harus ngeset ini bisnis harus jadi gede. Cuan. Tadi. Jadi kalau flashback ke belakang, saya mulai bisnis ini lebih kurang 3 tahun yang lalu. September akhir bulan depan ini insya Allah tahun ketiga. Masya Allah. Jadi itu berawal dari keprihatinan. Itu COVID. Pada saat itu COVID. COVID. Iya. 2020 ya. Iya. Dan kita sama-sama tahu COVID Iya. itu kan down ya, Dek. Ekonomi itu Semuanya lagi ya. Jadi pada saat itu almarhum. Jadi saya mulai bisnis ini pada saat berkecukupan, berkelimpahan, katakanlah berkemewahan. Tidak dalam kondisi untuk saya dan keluarga, tidak dalam kondisi butuh, gitu. Jadi pada saat itu COVID karena almarhum suami menjabat salah satu wakil rakyat pada saat itu. Jadi semua orang terkena dampak, sebenarnya termasuk kami. Setiap hari itu berdatangan orang-orang ke sini yang minta kerja, yang minta mohon maaf pinjam uang untuk sekolah anak, untuk bayar listrik, even untuk untuk beli beras gitu. Pertama ya kita bantu sih, tapi kan kita juga terbatas. Kita juga terkena dampak COVID. Resourcesnya juga terbatas, anggaran domestiknya juga terbatas. Nah, puncaknya itu ketika saya lihat ada ibu-ibu di depan rumah ngejar mobil suami saya sampai jatuh. Pada saat itu kita juga nggak tahu kalau beliau udah nungguin dari pagi ibu-ibunya sama anak gadisnya. Cuman mau minta beliin tiket untuk pulang abis ke Pekanbaru. Nggak bisa survive di Batam. Terus sudah keliling Nongsa, masyarakat Nongsa bilang coba ke rumah Pak Ruslan. Beliau orang baik, pasti dikasih katanya gitu kan. Jadi beliau jatuh. Nah, di situ saya berdoa ya Allah, kasih saya cara, kasih saya rezeki sendiri untuk bisa membantu mereka-mereka tanpa membebani suami, tanpa mengganggu anggaran domestik keluarga. Berarti gitu. Terpanggil ya Teh ya, Ya, karena nggak sanggup Mbak ngelihatnya tuh ada yang gendong anak, ada yang bawa ayam kampungnya mau dijadiin jaminan untuk sekarung beras, nggak tega. Kalau ngomong kayak gini sama ngadepin langsung itu jauh lebih berat ngadepin langsung. Dan itu setiap hari Bapak almarhum suami kan berangkat kerja ya, tiap hari kan yang ngeliatin Teteh ya, saya, Teteh yang langsung, ngadepin kan saya gitu. Jadi bantu saya gitu. Nah, dulu juga bisnis online kan langsung melejit sekarang lagi karena COVID kan, betul, semuanya online. Jadi melejit. semuanya udah beralih ke online. Jadi, nah saya yang tadinya gaptek nggak ngerti gini-ginian, pas sambil mau tidur siang tuh lihat
ada di Facebook itu lihat mbak cantik kayak mbak-mbak ini jualan tas. Nah gitu kan. Kebetulan saya memang hobi tas. Saya lebih baik nggak ngirit beli makanan daripada ngirit beli tas. Berarti ini dari hobi juga kayaknya ya. Udah kelihatan ya dari berawal dari hobi dan sekarang bisa jadi bisnis. Terus saya bilang begini, lah timbang cuman ngomong-ngomong depan HP, gue juga bisa nih kayak ini nih. Tas gue lagi gitu ya. Cuman pertanyaannya kan, ada pertanyaan selanjutnya. Izin suami. Yang kedua, ini apa namanya, nyari supplier tas tangan pertama itu dari mana. Nah, yang paling penting modalnya dari mana, kan gitu. Langsung ngecun lah ya bisnisnya. Langsung, ya gitu. Jadi itu tadi dibilang kita kalau mau bisnis harus mikir ke Iya. depannya Benar. harus gede. harus gede. Oh. Iya. Sehingga hasilnya seperti sekarang, Masya Allah. Jadi saya tuh sengaja nggak minta uang dari suami, sengaja nggak minta uang dari bapak, karena memang saya menempatkan posisi saya di ujung, kayak telur di ujung tanduk gitu. So saya jadi termotivasi, punya tanggung jawab lebih. Kalau minjem bapak kan, alah udah cincin lah, nggak usah diganti gitu kan. Minjem suami lagi, ayo udah ya, gitu kan. Jadi modalnya benar-benar dari teteh ya. Saya mengatasi masalah tanpa masalah. Seluruh hasil kerja puluhan tahun itu saya kumpulin, saya antar ke yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Mbak tahu lah di mana itu kan. Banyak. Hampir setiap itu banyak di sini. Nah, sengaja. Jadi artinya gini, itu memotivasi saya. Kalau lu gagal di bisnis itu, hasil kerja lu semua itu hilang. Jadi ini cuman kalau naik pesawat cuman hanya satu tiket, nggak ada tiket kembali. Jadi harus ada cuman tiket berhasil, nggak ada tiket gagal. Gitu. Memang saya sengaja challenge diri sendiri untuk begitu gitu loh. Nah, jadi apa namanya? Ya berjalan. Itu saya kayak hari Senin minta izin suami jualan, Selasa mengatasi masalah tanpa masalah, modal di tangan. Kemudian itu apa namanya? Langsung cari supplier. Bisnis ini kilat aja ya, iya. Berarti. Hari Jumatnya langsung live. Gitu. Berarti awalnya sendiri. Mungkin dengan ini teh dibantu sama keluarga atau gimana? Teteh live sendiri? Live sendiri aja. Sama mbak-mbak di rumah. Sama mbak-mbak di rumah. Jadi saya live sendiri. Pernah ngerekap tuh sampai jam 4 subuh. Bapak tuh ya nemenin, bapak tuh pernah kayak gini. Pegang kayak gini kan. Kamu anget ya badannya. Tumben rajin banget sampai jam 4 subuh masih semangat ya. Karena ya itu saya nggak punya cara lain kecuali berhasil. Itu di mengatasi masalah tanpa masalah udah numpuk itu harus menunggu saya harus berhasil. Gitu. Jadi memang saya kerjain sendiri semuanya, packing sampai saya nganterin sendiri tas-tas itu sendiri gitu ya teh ke ekspedisi. Waktu itu waktu itu kan bayar pajak bayar pajak apa semuanya gitu-gitu deh. Banyak ekspedisi yang menolak untuk jemput ya. Siapa yang mau jemput kalau sehari cuman 5, 6 barang. Pertama kali live itu alhamdulillah udah laku 2 pertama kali live. Berarti luar biasa ya, menggiurkan ya. Jadi pertama kali live itu ya ibu saya. Semua kayaknya yang nonton dalam kondisi terpaksa. Ibu saya dipaksa. Ibu saya, adik saya, semuanya terus berperan berarti. Staf bapak di kantor 3 orang, ya. Terus itu yang apa namanya yang biasa nemenin saya kemana-mana. Jadi 7 orang itu semua terpaksa. Kalau udah turun 6 atau 5 saya udah sibuk nih. Siapa nih yang nggak nonton ini? Siapa ini? Tapi ya itu kita nggak pernah tahu rezeki Allah kan gitu. Jadi ada yang beli 2 udah. Itu udah semangatnya. Udah senang banget ya Teh ya. Masya Allah udah senang banget. Berarti hari demi hari itu tiap hari itu kayaknya makin banyak ya penjualannya. Itu kali Masya Allahnya banget ya. Ade ini berawal dari niat mulia. Iya, berawal dari niat mulia. Nekat, saset Allah mengabulkan. Dan hasilnya juga. Alhamdulillah juga sekarang Iya, kita bisa lihat. benar. Teh, dengan melihat hasilnya yang sekarang nih 3 tahun dari
waktu pandemi, boleh tahu nggak Teh spill omset gitu? Waduh. Ay, dikit aja Teh bisikin Kalau 1 awal bulan. aja hari pertama bisa Wah, Nanti kantor pajak. apalagi sekarang ya. 200. Soalnya lihat Cukup dari lah, depan. cukup lah. Alhamdulillah ya Teh. Cukup lah. Tapi ya cukup lah, alhamdulillah. Tapi ketika saya mulai, ini saya lupa tadi cerita, nggak semuanya merestui loh. Bapak saya, Ada tantangan juga saya ya, kan Teh? belajar bisnis itu dari bapak ya. Memang dapat ini dari bapak. Bapak saya bilang begini, maaf saya pakai kata-kata yang agak kurang sopan ya. Bapak saya bilang begini, hanya orang bodoh yang mau beli tas pada saat zaman susah. Make sense nggak? Make sense kan? Iya. Betul kan? bener Karena sih. tas Kondisi, itu iya, tas bener, itu bener. kebutuhan tersier di atas lagi lah itu. Itu Iya, keinginan betul. bukan kebutuhan. Karena kondisi Covid itu kan Teh. Nah, karena saya mulainya pada saat Covid. Terus belum selesai di situ bapak saya bilang, yang lebih bodoh lagi yang mau jualan tas. Berarti saya lebih bodoh dong. Karena pada saat itu saya jualan tas. Tapi itu turun Itu nggak benar. ini ya, Teh? Nggak, tapi saya meyakini bahwa di setiap kesulitan pasti ada peluang. Oh, iya Di iya. setiap kesulitan pasti ada. Dia lagi pada susah air. Buat yang bisa cari air kan jadi cuan. Benar. Ya kan? Iya, benar. Covid yang jago ngomong cuap-cuap di layar bisa aja bisnis online. Iya, betul. Jadi di setiap kesulitan pasti, Pasti ada. ada. Tinggal pinter-pinternya kita aja Gimana nyari ya? nyari Peluang. peluang. Peluang, iya. Apalagi dengar-dengar THD ini dulu adalah humas PLN ya. Iya. Iya. adalah idili. Lari agak jauh nih, agak jauh. Iya, karena konsep dengan pada saat situasi itu gitu. Boleh nggak Teh di spill produk yang dijual itu apa aja sih di sini? Iya, Ya, yang karena- ada di sini apa aja Teh? Karena namanya galeri tas AD, pasti yang Yang pasti produk ada. utamanya itu tas. Dari berbagai merek kali ya. Balik lagi yang namanya pedagang, pasti Palu Gada, Palu Mogo ada gitu. Iya, karena Ujung-ujungnya selain tas pasti kayaknya begitu. parfum, Parfum, sepatu. ya. Dan sekarang saya merambah ke ini juga ke bisnis skincare. Ini sudah ada BP POM-nya asli dari Korea. Ini punya saya sendiri juga. oh skincare Korea ya Teh? Ya, 2 bulan yang lalu saya ke Korea untuk develop ini semuanya gitu loh. Jadi ya. Ini belum ada kayaknya satu-satunya memang Teteh Yang udah BP POM belum ada. Saya Oh, ininya belum memang. ada, baru ya. Teteh yang ini. Ini skincare maksudnya buat Sementara buka aja atau karena ini kayaknya buat tadinya buat semua, cuman kan BP POM tuh lama ya, Iya, detail ngurus BP POM ngurusnya lama. setahun. Jadi yang baru keluar baru 3 ini, hand body, sampo sama sabun. Untuk yang face itu nanti belakangan satu-satu keluar nunggu Iya, izin dari BP POM-nya gitu. Boleh. Ini kalau dari boleh saya tunjukin karena dong Mel. Boleh, Kayaknya boleh ada banget, 3 boleh varian banget. deh. Ya, kalau mak-mak tuh urusannya Penasaran ya? tas, urusannya parfum, urusannya body, itu Iya. selalu dicari-cari. Ini Boleh apa nih? itu mereknya apa sih? Coba lihat tuh. Ini mereknya MLC Gold Iya, Oh, iya. body wash. Oh, Iya, untuk Ini udah BPOM RI. ya, udah lengkap ya. Ini udah aman. ini Dijamin 400. Ini 400. 400.000. Semua 400. Oh, semuanya sama. Ini sampo. Gak apa-apa, ini dibuka body aja, iya. lotion. Boleh tunjukin Mel. Nggak apa-apa. Berarti ini yang ngebedain aromanya ya Teh? Iya, Oh, semuanya body wash. iya. Nggak, Itu body wash, bukan itu ini body wash, sampo. body lotion Ini sama body sampo. wash dan body lotion. Oh, berarti lengkap ya. Berarti 400 itu satu pack atau Enggak, satu ini aja, 400, piece? 400, Oh, 400, iya ya. iya iya. Boleh dicobain nih bunda-bunda yang pengen wangi setelah mandi, ya nggak sih? Langsung ada hand body-nya, terus sampoan. Aduh, Masya Allah lengkap banget Dan ya saya Teh juga ini. lagi open reseller ini, siapa yang Oh, open ya reseller. untuk membantu ibu-ibu juga. Iya, Silahkan betul, karena saya tangan pertama, silahkan mau dijual. Kita ada ini kan ada skemanya, jadi bisa silahkan kalau mau. Teh, berarti kalau ini produk Teteh tadi percayakan dari mana? Dari Korea ya? Kayaknya emang sekarang nih Kiblatnya ke Korea untuk atau trennya ini nih yang sekarang lagi kalau tas-tas booming. gimana? Teteh Kiblatnya juga ke Korea, ke Eropa, atau ala-ala enggak ya? Kalau tas masih Eropa lah, Tas masih Eropa ya. cari ya. tas masih Eropa. Terus Kalau skincare yang baru Korea. Skincare iya Korea. Bener, sekarang lagi happeningnya memang lagi skincare Korea, tapi tetap tidak meninggalkan itu tetap harus ada BPOM. Tetap, Nah, tetap, iya, tetap. karena kan Karena langsung bersentuhan sama. apa ya, salah satu tips untuk supaya bisnis kita cepat berkembang juga jangan pernah apa ya, kong kali kong dengan aturan pemerintah gitu. Jadi pajak ya bayar, izin ya bayar, supaya tenang gitu loh. Itu lagi bener. dari awal Ngejalanin kita niatnya mau bisnisnya. jadiin gede gitu loh. Jangan melakukan hal-hal
atau melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan. Nanti jadi repot sendiri, jadi pusing sendiri gitu. Jadi Teh, sekian banyak model tas, merek tas yang sekarang lagi happening itu, yang diminati itu merek apa Teh? Yang kayak model-model apa sih Teh yang sekarang paling laku keras? Banyak sih. Jadi gini, kalau orang kan mikir ya, nggak mungkin tiap hari orang beli tas. Tapi mungkin it happens gitu loh. Nah, jadi alhamdulillah nanti tanggal 25 kami berangkat. Jadi ini saya salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia itu memberikan reward kami sebagai salah satu customer dengan paket terbanyak. Wow, berarti udah kebayang ya, penjualan. Jadi Luar biasa. Jadi kita di entertain 5 hari di sana di Jakarta, nonton konser Gigi, nonton konser apalah pokoknya ada itu. Nah, saya kasih ke karyawan. Rewardnya itu saya berikan ke karyawan biar mereka tambah Semangat lagi. semangat gitu. Dan bisnis ini yang pasti tentunya makin berkah ya Teh. Amin. Masya Allah. Dan kita juga tiap Jumat itu program Jumat Berkah pasti. Tetap ada. Pasti. Kalau dilihat di media sosial kita, Galitas Ade atau pribadi saya pasti saya selalu upload setiap Jumat itu kita pasti supply beras. Tetap ada untuk berbagi ya Teh. Kadang saya kalau lagi malas keliling, saya tumpuk aja di sini misalnya 200-300 karung. Itu nanti teman-teman bapak-bapak yang Gojek apa semua itu ambil aja gitu. Nanti pas lagi muter sini, boleh nggak sih? TAD. Masya Allah, jiwa yang mulia banget sih Teteh. Ngebahas masalah pengiriman, tas ini udah sampai paling jauh kemana? Semuanya ke Ternate, Timika, Papua semuanya. Indonesia. Iyalah, berarti dari Sabang sampai Merauke kayaknya udah tahu tas Ade brand luar gitu. negeri. Keluar negeri agak sulit karena pajak ya. Iya. Karena pajak. Teh, nggak ada rencana ini Teh, karena kayaknya sayapnya udah melebar. Nggak ada rencana sewa ruko atau gimana gitu Teh? Ruko gitu. Saya kurang seneng sama vibe-nya ruko. Kalau ruko tuh kayak apa ya? Iya, biar dapet kayak transaksional. Mbak Ika datang, gitu ya lihat ini nawar berapa, cocok harga pulang gitu. Jadi saya pengen bikin galeri. Ya karena memang namanya juga Galeri Tas Ade kan. Iya. Jadi insya Allah ini nanti jadi saya yang pindah ke geser sebelah sana. Ini nanti yang di untuk Masya Allah ya, semangat TAD itu ya bunda-bunda ya patut ditiru. Karena yang kita tahu juga TAD perempuan hebat. Ya, jatuhnya emang Wonder Woman dan 3 tahun bukan ya Teh Wonder Bapak. Woman, ini perempuan kepepet. Perempuan kepepet. Tapi bagi saya TAD Wonder Woman loh, udah dengar cerita TAD. Kepepet. Iya. Banget. Bisa survive. Niatan mulia, Allah juga ijabah. Ya. Terus sekarang kan juga lagi bisnisnya Prelove nih. Di sini terima nggak sih? Prelove enggak? Enggak lah, berarti semuanya baru ya. Iya, dia benar-benar tas baru ya. Prelove kadang ya, saya punya QC loh. Jadi makanya tadi saya bilang, even bisnis kecil pun itu harus kita yang nungguin, harus diniatkan untuk jadi besar dan harus dikelola layaknya perusahaan besar dari hulu ke hilir. Jadi cuman ini saja itu saya manajemennya mungkin manajemen perusahaan besar gitu. Jadi saya punya QC. Jadi satu admin ya benar-benar dari perusahaan sebelumnya. Udah dapat pengalaman. Ya, satu admin itu satu QC. Nah, kertas baru saja ada QC saja masih ada masih ada komplain. Tetap jaga kualitas ya. Oh iya, saya perfeksionis. Masalah gini, kita manusia biasa nggak mungkin nggak ada salah. Iya, tapi jangan membuat kesalahan yang nggak penting, yang nggak seharusnya dibuat. Kemudian harus progres kesalahan itu harus turun dong. Jangan makin bulan makin ya itu nggak boleh. Retur barang itu makin turun, harus seperti itu. Gitu. Ya, angka penjualan aja yang naik, retur barang harus turun. Lagi deh. Di sini ada diskon nggak sih? Soalnya gini, bunda-bunda di rumah ini mewakili ya sama yang namanya diskon harga. Ya. Nah, biasanya ini sih kalau diskon itu yang occasion kayak gini, ini misalnya sale Merdeka. Ada promo-promo ya, momen by momentum. Berarti Teteh memanfaatkan momentum juga. Ini lagi Merdeka berarti lagi banyak promo nih. Harga tuh dari berapa ratus? Iya. Berapa?
Dari angka kisaran berapa teh Iya, kalau kisaran untuk tas? berapa itu? Karena kan mak-mak ini kan Iya. kalangannya banyak. 5 sampai 12. 5 sampai 500.000 sampai 12. juta. Karena kan range customernya kan Iya benar. macam-macam Kebutuhan ya. juga ya kan Iya. teh, ada yang punya budget Iya. ke bawah carinya yang ini. Terus biasanya emak-emak kan gini, kalau tanggal gajian itu belinya yang mahal-mahal. ya. Sok tahu teteh. Kalau udah 15 ke atas budget terbatas, tapi kan BPJS ya budget apa? Pasangan jiwa Pas-pasan jiwa sosialitas. Tapi kan tetap misalnya ada arisan, ada apa gitu kan? Iya. Ya, cari beli Jadi yang sebenarnya murah. memang ya bunda-bunda termasuk saya dan Mela kalau fashion itu ya kalau dibilang ya memang nggak ada matinya. Jadi jatuhnya tetap kebutuhan ya. Padahal kan selalu dibilang tas, sepatu dan teman-temannya itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Tapi mungkin buat kita bunda-bunda itu adalah kebutuhan. Boleh deh nanti buat bunda-bunda yang juga penasaran bisa datang aja langsung gitu ya teh. Ya, Selain boleh, belanja silakan. online bisa langsung juga pilih-pilih barang yang bunda-bunda suka di mana teh? Di Galeri Tas Ade, Costa Rica Boulevard 2 nomor 43 Batam Center. Tuh. Ownernya ramah yang nih. mau lihat-lihat dulu di medsos. Ya, boleh benar. Boleh teh Di fanpage Galeri Tas Ade dan IG juga Galeri Tas Ade, Tok juga semua Galeri Tas Ade. Semuanya Galeri Tas Ade. Ya karena kalau udah di search pasti Muncul. Iya. muncul aja. Demikian bincang-bincang Manjalita kita bersama Teh Ade. Tetap di Batam Post Channel dengan program Batam Post Cari Cuan. Bye.